Perintah Allah tentang baca Quran ada nggak? Ada. Perintah Allah tentang zikir ada nggak? Ada. Perintah Allah tentang menghormati orang ada nggak? Ada. Berarti kan acara ini secara umum ada dalilnya semua. Gak bisa dikatakan bid'ah. Yang penting ada rujukan dalilnya. Contoh lagi, saya pernah mau hadir acara tahun baru, kemudian dilarang. Itu bid'ah. Acara tahun barunya itu pertama baca Quran, kemudian sambutan, kemudian baca sholawat, kemudian ceramah. Yang dilarang yang mana? Baca Quran boleh nggak? Ceramah enggak? Baca sholawat boleh nggak? Yang dilarang yang mana? Yang penting ada dasar-dasar dalilnya. Yang nyuruh baca Quran, yang nyuruh baca sholawat, yang nyuruh menghormati orang. Itu dalil secara umumnya ada. Nggak bisa dikatakan bid'ah. Itu yang pertama. Yang kedua, niat dan tujuannya apa? Apakah niat tujuannya huru-huran atau hura-hura, atau tujuannya sekedar main-main? Tujuannya adalah taqarrub ila Allah, mendekatkan diri pada Allah. Ibu ini tujuannya apa? Belajar, silaturahim, apalagi bisa juga ya. Ada sedekah juga tadi, ada belajar juga, ada silaturahim juga, ada baca Quran juga. Tapi yang kedua, ada nggak sesuatu yang bertentangan di dalamnya dengan syariat? Yang penting tiga hal, ada dalil secara umumnya, niatnya benar, dan tidak ada yang bertentangan, maka tidak bisa dianggap bid'ah menurut Imam Hasan Asy'ari, Syekh Hasan Asy'ari. Begitu. Kecuali kita anggap, oh ini harus loh, karena ini bagian dari agama, baru kita dianggap salah, itu bid'ah. Tapi kalau kemudian sebuah amaliyah yang dilakukan oleh ulama, tadi ingat ya, dari awal dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh para sahabat, juga dilakukan oleh orang-orang soleh. Sekarang yang dilakukan oleh orang-orang soleh, ada nggak rentetan acaranya yang dilarang oleh agama? Oh, di dalamnya agama dong, baru itu dilarang, begitu. Baru itu misalnya di dalamnya ada kumpul laki-laki perempuan jadi satu, bukan suami istri, bukan mahal misalnya, baru itu dilarang. Begitu. Contohnya yang mulia, atau dilanjut dulu sedikit. Nah, yang tadi tetap halaman pertama ya. Bab kedua, pembagian bid'ah. Yang penting itu tujuan tiga ya, bahwa ada dalil yang jelas dari syar'i. Yang kedua adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Yang ketiga adalah niat dan tujuannya jelas. Itu tiga. Ada dalil syar'i, tidak bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, niat dan tujuannya jelas. Itu tiga. Sekarang bid'ah menurut Imam Ibnu Abi Salam. Imam Ibnu Abi Salam menjelaskan bahwa hal-hal baru yang tidak ada pada zaman Rasul dibagi menjadi 5 hukum. Beliau berkata, bid'ah adalah melakukan sesuatu yang belum pernah dikenal atau terjadi pada masa Rasulullah. Satu, bid'ah wajib. Bid'ah tapi wajib. Belajar ilmu nahwu, belajar ilmu sorof, belajar ilmu tajwid. Orang kalau nggak ngerti ilmu nahwu, ilmu sorof, kira-kira bisa baca kitab nggak?
Kalau nggak bisa baca kitab, bisa memaknai Quran nggak? Kalau nggak bisa memaknai Quran, berarti hukum di dalam Quran bisa dipahami nggak? Maka wajib. Makanya betul. Boleh nggak saya nyampaikan sesuatu yang berbeda sedikit? Boleh. Izin dulu nih Bu. Saya kurang sepakat kalau ibu punya semangat anaknya ngapalin Quran, setelah hafal Quran suruh pulang. Dapat apa kira-kira? Suruh ngapalin Quran, sudah hafal suruh pulang. Terus dapat apa? Kalau udah hafal, paham? Makanya jangan kayak obor darat ya. Oh itu anak saya nanya ke saya, Pak, saya ngapalin Quran apa ngapalin Alfiyah? Alfiyah, ngapalin Alfiyah. Ngapalin Alfiyah itu untuk memahami Quran. Yang dibantu ngapalin Quran pulang, mau ngapain? Paham? Ngerti ya? Jangan ngerti, jangan paham. Itu punten. Saya punya orang tua, mertua hafal Quran. Hafal Quran. Saya punya kiai almarhum Kiai Sulawesi. Kalau baca tafsir Jalalain sambil merem aja jalan beliau karena hafal. Tetapi kepada santrinya beliau udah nyuruh ngapalin tapi pahami. Kalau udah paham hafal. Karena memahami Quran itu harus pakai ilmu alat. Cara bacanya harus pakai ilmu tajwid, memahaminya harus ilmu nahwu sorot ilmu alat. Maka mempelajari ilmu sorot, ilmu nahwu itu bid'ah wajib. Karena untuk memahami Quran. Begitu. Ya boleh nanti diskusi nanti. Boleh diskusi nanti. Oke. Ada bid'ah sunnah, memperbarui sistem pendidikan di pesantren, memperbarui sistem madrasah, dan bentuk kebaikan belum ada pada zaman awal. Misalnya zaman saya pesantren tahun 90 sampai 95, 94 itu sistemnya sistem Bandungan, begini Bandungan. Begitu kiai saya anaknya pulang dari Syria, dari Mesir, ada sistem halakoh beberapa orang. Kemudian ada lagi nanti sistem pendekatan individual. Nah, perbedaan-perbedaan ini tidak masalah, tidak dianggap sebagai bid'ah yang salah. Itu adalah inovasi-inovasi dalam rangka mencapai pada tujuan. Tujuannya kan supaya paham. Caranya terserah bagaimana, itu namanya inovasi. Inovasi ini tidak bisa disebut bid'ah. Kalau disebut bid'ah, bid'ahnya bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik. Nih, begini, bid'ah enggak loh? Ini acara begini bid'ah enggak? Bid'ah yang bid'ah hasanah. Kenapa? Kita bisa belajar, kita bisa memahami, kita bisa bersilaturahmi, kita bisa berdiskusi dan lain-lain. Bid'ah, tapi bid'ahnya hasanah, bid'ah yang baik. Kenapa bid'ah baik? Membawa manfaat. Makanya kalau itu ada yang mau maulid bid'ah, nggak apa-apa, tapi bid'ah hasanah. Isra Mi'raj bid'ah betul, tapi bid'ah hasanah. Tahlil bid'ah benar, tapi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Kenapa? 3 hal ketiga. Ada dalilnya, tidak melanggar syariat, niat dan tujuannya baik. 3. Apa tadi? Ada dalil
dalilnya. Kedua, tidak bertentangan dengan syariat. Ketiga, niat dan tujuannya. Ini 3 hal dicatat, ya. 3 hal dicatat. Ada kalau naik motor baca sholawat dulu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali? 100 kali misalnya. Kita cari dalilnya. Baca sholawat dalilnya apa ya? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Berarti sholat ada dalilnya nggak? Ada. Yang kedua, tentangan nggak dengan syariat? Mau baca sholat, mau naik motor baca sholat 120 kali. Niatnya apa? Niatnya biar selamat. Boleh nggak niat biar selamat? Berarti bid'ah kan? Bid'ah tapi hasanah. Bid'ah yang itu. Kalau mau pakai yang kita lihat nggak apa-apa, tapi bid'ah hasanah. Karena bid'ah itu dilakukan oleh Nabi, oleh Khulafaur Rasyidin, dan oleh orang-orang soleh. Begitu.